ditalkinkan la ilaha illallah, tidak bisa lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Alqamah begini. Kata Nabi, apakah dia masih punya ibu? Masih ya Rasulullah. Coba sampaikan kepada ibunya, apakah dia akan datang kepada saya atau saya yang akan mendatangi beliau, kata Nabi. Itu sopannya Nabi, Pak. Itu sopannya Nabi kepada orang tua. Tolong tanyakan ke ibunya Alqamah, inyo nang datang kamu atau ambo yang datang ke beliau. Itu kalimat menunjukkan betapa sopannya Nabi kepada orang tua. Ketika disampaikan oleh utusan tadi, maka ibunya Alqamah mengatakan, alangkah tidak pantasnya Rasulullah yang mendatangi saya, maka saya yang harus mendatangi beliau. Maka datanglah amaknya Alqamah ke situ. Nabi langsung bertanya, wahai ibu, apa yang terjadi antara engkau dan Alqamah? Kenapa Alqamah sudah 2 hari tak bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul mautnya? Apa jawaban ibu ini tadi? Ibu watimu ya Rasul. Ibu watimu kana mubaham. Dari kete mo gadangan. Layab aku pertaruhkan nyawa. Dengan kasih sayang aku besarkan ya Rasulullah. Tapi setelah dia dewasa, dia menikah, dia lebih mendahulukan istrinya daripada aku. Sedih hatiku ya Rasulullah. Allah. Baru paham Nabi. Oh, itulah masalahnya. Padahal Bapak Ibu, menurut ahli sejarah, Alqamah bukan mendahulukan istrinya, tidak. Ketika itu ibunya sedang di rumah Alqamah pulang membawa buah-buahan, disambut oleh istrinya, dibukakan pintu oleh istrinya. Istri Alqamah mengatakan, wahai istriku, ini buah-buahan, ambil yang baik, berikan kepada ibu. Itu makasih. Kan elok makasih. Tapi ibunya tidak tahu maksud Alqamah tadi. Maksudnya sangat baik, tidak ada niat melawan dong. Justru niatnya bagus, jangan sampai nembusuk tagihan ke ibu. Pilih yang elok, wahai istriku, berikan kepada ibu. Tapi ibunya tidak tahu kalimat Alqamah. Yang ini nampak, anaknya lebih mendahulukan istrinya daripada dia. Jatuh hari matu. Setitik saja jatuh hari matu orang tua gitu. Tak buka neraka langsung lagi. Jangan banyak-banyak. Setitik saja. Langsung terbuka neraka lagi. Maka apa ibu yang mulia? Disampaikan oleh Nabi, wahai ibu, sesungguhnya Alqamah hari ini sedang susah, sedang sakaratul maut. Maukah engkau memaafkannya? Maka ibunya, alun ya Rasulullah. Mau dituju pada hatimu baru. Dia tidak bisa memaafkannya. Maka akhirnya apa kata Nabi? Kalau engkau tidak bisa memaafkan anakmu, wahai ibunda, sungguh akan aku perintahkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Sebelum anakmu dibakar Allah nanti di neraka, maka hari ini akan aku bakar dulu anakmu di dunia, kata Nabi. Nabi mengancam. Nabi ingin membuka pintu hati ibu. Apa kata ibunya? Wahai Rasulullah, di depan mataku, anak kesayanganku akan engkau bakar. Sungguh aku tak rela ya Rasulullah. Demi Allah, engkau saksinya, aku telah mengampuni. Aku telah memaafkannya. Setelah ada kata maaf dari ibu, diutus seorang sahabat Bilal bin Rabah ke rumah Alqamah. Baru di depan pintu terdengar dari lisan Alqamah, la ilaha illallah. Mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa salah Alqamahnya? Salah sangku. Salah pahamnya. Maksudnya sangat baik. Pilih yang baik, berikan kepada ibu. Tapi karena ibunya tahu maksudnya, ibu hati. Itu pun diancam dia, Allah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di sakaratul maut kita. Kita ini orang kali mengecewakan ibu kita. Lah orang banyak air mata ibu yang jatuh hari kita. Maksudnya sebanyak itu surat taubat kepada Allah SWT tentang ibu kita. Apalagi ibu kita telah meninggal. Tadi pagi kami muzakarah dengan Pak Hajar atau Wah ibu nyati, wah gadang yang rasa kehilangan ketika ibu telah
meninggal dunia. Cikgu cerita kami tadi kalau pulang ke kampung, kalau tak ada mak aku yang tak ada mak rasul yang pulang kampung. Kayak itu tadi. Kalau tak ada mak, pulang kampung tu tak ada mak rasul. Walaupun ada adik produksi, kakak produksi, tak sama pelayanannya orang tua. Tak ada yang menyenangkan hati. Yang paling pandai menyenangkan hati anak tu siapa? Ibu. Tak ada lagi mereka. Tahu saja anaknya ketipu, nyuruh sibuk masak dulu. Ibunya yang paling disuku dia anak. Dan ibu ko tahu, ampe anaknya tahu ibu ko, ampe-ampenya aku makanan kesukaan anakku paham ibu. Karena memang ini yang menyuan dari ketik. Allah. Ya tahu. Kan ibu yang menyuan dari ketik nak. Waktu alun pandai makanan kare, bapipian nasi itu dulu. Nah itu. Jadi memang terasuhnya ketika ibu itulah tak ada. Maka ketika ibu masih ada kok, berbakti lah kepada orang tua. Ya nak, bagi yang masih ada ibu, mari kita senangkan hati orang tua kita. Jangan sampai besok penyesalan datang ketika ibu tak ada, kita menangis air mata jatuh, lah percuma saja itu. Allahu Akbar. Ikut untuk anak laki-laki. Untuk ibu-ibu ni. 5 ridha Allah bagi wanita. Sahur. Tahu lah. Allahu Akbar. Iya tu bu. Iya nak tu bu. Hari yo ibu. Balik kurang iyo. Nak sepakat ibu bantuan tu. Allah. Iya nak tu bu. Kami tadi jujur. Kenapa Bapak jujur tadi? Kalau ridho Allah bagi anak laki-laki terletak pada ridho ibu-ibu ada tak sepakat? Ridho Allah terletak pada bagi ibu-ibu pada suami. Alah, ibadah Bu Fatimah. Kalau bertanya pada siapa, pada suami. Situlah letak ridho seorang Allah pada seorang wanita. Kepada seorang suami. Suami mana dulu? Dah itu suami yang mana tu? Lain suami, lain sah nikahnya, wajibnya berbakti. Kalau nyingkar bah, kan itu pertanyaan kau. Beliau itu saudara tadi, ya kan? Kalau laki kau elok bah, kan itu. Patutnya taat, patut harus. Allah. Karena kunci surganya wanita tadi di suaminya. Ada tak kira-kira laki kini yang lebih jahit daripada Fir'aun? Ada tak bu? Ada laki ibu lebih kejam pada Fir'aun? Tidak. Tapi Siti Aisyah itu masuk surga karena ridha Allah, karena dia taat pada Fir'aun. Siapa Fir'aun tu? Nak ada manusia paling jahit pada Fir'aun. Tapi karena ketaatan istrinya Siti Aisyah kepada Fir'aun, maka Allah ridho dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi untuk produksi kau, untuk ibu-ibu, surga kau dakiknya bu. Barang dakik surga ibu ni 2 langkahnya bu. Langkah pertama ta'ala kepada Allah. Langkah kedua ta'ala kepada suami. Langkah ketiga kaki ibu telah di dalam surga. Murah mana? Begitu mudahnya ibu-ibu mendapatkan surga, begitu pula mudahnya bagi ibu untuk mendapatkan neraka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka telah diperlihatkan oleh Nabi kepada Nabi tentang surga dan neraka. Apa kata Nabi? Sungguh demi Allah, aku telah melihat penghuni surga. Rata-rata penghuni surga itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Dan ketika aku dilihatkan neraka, sungguh demi Allah aku telah melihat rata-rata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita itu tidak sholat? Apakah tidak zakat, tidak haji, tidak puasa? Kata Nabi, mereka puasa, zakat, mereka haji juga. Tapi sebelum mereka mati,
ada satu kalimat yang menyakiti hati suaminya dan suaminya tidak ridho, wajib baginya neraka. Mudah-mudahan lagi. Nah, dek ibu-ibu kini, Agak barik lagi bu. apalagi bundo-bundo kandung, Ayo. kurang wak minang bang. Aku bangga wana melawan lelaki. Mengeceknya semenyo. Kalau Den, aduh, tu kalau lah Den tu aduh. Lelaki itu. Tuh, lah tu jadi. Dari sah itu. Dan lain tak. Ibu ya, itu sebenarnya bu, mungkin jarang bu nengah kaji itu nih, jarang dibahas kini di ustaz-ustaz masalah kaji. Ambo dari ibu Fatimah di situ di panggal lah, jadi agak maling mencerita Fatimah ni. Pada tu kisah Fatimah yo. Allah. Tapi di ibu Fatimah seboleh panggal lah. Kadang-kadang hilang Jepun boleh nyata di galak ibu Fatimah tu hilang ni nyo. Sudah pulang Ambo Fatimah. ngaji nak pun macam kita. Tak keluar lah awak. Tak pulang selawat lah. Allah. Sampai awak keluar lah. Tak kambing tapi jangan lawan. Hilang konsentrasi Pak Ustaz ya. Dia ada apa menyebut suami harus dipatuhi. Iya. Itu kalau nak dipatuhi bahagia gitu. Kadang suami dia kan kejam. Kejam. Astagfirullah. Janganlah cerita dulu ya. Janganlah dulu kisahku biar ibu-ibu bisa mengambil kesimpulan. Perlukah kira-kira suami itu ditaati atau tidak? Kalau menurut ibu indah, sudah pun melawan Nabi salah. Ya. Sebagaimana kami tadi laki-laki ketika mendapatkan ridho dari ibu, maka surga sangat dekat bagi kami. Tapi bagi wanita ketika seorang wanita mendapatkan ridho suaminya, maka surga pun sangat dekat bagi wanita tersebut. Satu kali ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, ketika Nabi sedang sakit, maka Fatimah anak Nabi ikut selalu menangis di atas Nabi. Maka karena kesedihan Fatimah telah nampak dari Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Fatimah anakku, sungguh setelah kematianku nanti, engkaulah orang pertama yang akan menyusulku, kata Nabi. Maknanya sesudah Nabi mati dari kalangan Nabi yang akan meninggal sesudah itu adalah Fatimah. Maka baru agak diam, agak tadi berhenti tangisnya Fatimah tadi. Dan Nabi mengatakan, wahai Fatimah anakku, sungguh demi Allah nanti di surga engkau akan diangkat menjadi penghulunya para wanita. Penghulunya para wanita. Karena memang Fatimah tadi tingkat keimanannya memang sempurna pula. Tapi Nabi mengatakan, wahai Fatimah anakku, tapi ada pula di Madinah seorang wanita yang masuk surga lebih dulu daripada engkau. Maka heran Fatimah. Ambo penghulu wanita nanti di surga. Tapi ada pula padusi lain yang lebih dulu masuk surga dari ambo. Apa keistimewaannya kau? Maka nama wanita itu adalah Muti'ah radhiyallahu anha. Datanglah Fatimah ke rumah Muti'ah tadi. Ada dua riwayat. Yang satu namanya mengatakan Atikah, yang satu namanya Muti'ah. Wallahu a'lam bishawab mana yang betul. Itu katakan ini Muti'ah. Maka datanglah Fatimah ke rumah Muti'ah tadi. Diketuk pintu. Ingin tahu apa amalan wanita aku sehingga lebih dulu masuk surga daripadanya. Diketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa duluan? Kecik Fatimah. Saya Fatimah binti Rasulullah. Maka kecik Muti'ah dia alangkah senangnya hati ambo. Rumah ambo didatangi oleh anak yang bapaknya yang paling dicintai oleh Allah. Tapi maaf wahai Fatimah, dengan siapakah engkau datang?
Apa kata Fatimah, saya datang dengan anakku Husain. Hasan Husain waktu itu umurnya masih 6 tahun. Masih kecil, dalam tahun 40. Apa kata Muti'ah? Onde maaf Fatimah, alangkah haruknya ambo engkau masuk ke rumah ambo, tapi karena engkau membawa Husain, ambo tidak bisa membuka pintu karena tadi suamiku sebelum berjalan mengatakan jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumahku ini. Maka maaf tidak bisa membuka pintu. Kata Fatimah, 6 tahun baru kau Muti'ah Husain kau. Iya walaupun 6 tahun tetap laki-laki juga. Tidak boleh laki-laki juga. Coba. Datanglah besok hari. Aku izinkan dulu kepada suamiku untuk Husain bisa masuk. Maka aku tunggu esok hari engkau datang. Besok Fatimah datang balik, ternyata yang ikut Hasan ketika itu bukan Husain. Dia ketuk pintu, ditanya lagi, dia dengan siapa engkau datang? Dengan Hasan. Maaf, yang aku mintakan izin Husain bukan Hasan. Lah 2 hari tidak bisa masuk pintu ke rumah orang wanita solehah di zaman dulu. 2 hari itu. Kita gini, wanita solehah kini Pak. Laki nak di rumah tiba kawan lakinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah dah. Apa boleh dah mani? Dua jadi kawan laki di luar. Ada tak kata jadi kalau dia tu? Hari ketiga Fatimah baru bisa masuk ke rumah Muti'ah tadi. Hari ketiga. Setelah sampai dalam rumah Muti'ah, nampak Fatimah menengok-nengok apalah keistimewaan kau. Apalah keistimewaan. Maka hadirin yang mulia, tidak ada nampak keistimewaan. Sampailah suatu masuk, Muti'ah tadi mengatakan, hai Fatimah duduklah engkau di situ dulu sebentar. Ini masuk ke dalam. Setelah agak lama keluar Muti'ah tadi, lah bertukar pakaiannya, lah pakaian yang rapi, lah bersih. Sultannya bentangkan suprah di tengah rumahnya di lantainya. Dia bentangkan suprah, dia letakkan situ handuk, dia letakkan di situ segala air putih, dia letakkan pula sebatang rotan. Baru bertanya Fatimah, Muti'ah, apa yang terjadi? Apakah engkau akan melakukan satu perjalanan sehingga membuat persiapan seperti itu? Kata Fatimah, kata Muti'ah, tidak. Itulah kebiasaan ambo. Ambo kalau suami kau pulang, ambo selalu menyambutnya dalam keadaan bersih. Dan ketika suamiku pulang dalam keadaan haus, air minumnya telah aku sediakan. Dan kalau dia ingin mandi, handuknya pun telah tersedia. Kata Fatimah, itu biasa, ambo pun begitu. Aku ratang untuk apa? Maka kata Muti'ah, setelah semua pelayanan aku berikan kepada suamiku, maka aku akan mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau telah puas, telah ridho dengan pelayananku? Kalau belum, ini rotan, pukullah aku supaya aku nanti terlepas dari pukulan Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mau ditunya mencari ridho Allah. Mau ditunya mencari ridho Allah. Kenapa? Karena memang tahu jalan ke surga baginya adalah suaminya. Jalan ke surga baginya adalah suaminya. Inyo pahami betul itu, inyo cari ridho Allah pada diri suaminya. Inyo tidak mengesankan apakah suaminya orang bejat atau orang baik. Orang kasar atau tidak kasar. Yang penting Allah meletakkan kunci surga baginya pada diri suaminya. Kalau masalah suami kurang elok, jangan salahkan suami yang kurang elok. Atau bagi kita dapat bini yang kurang elok, jangan salahkan bini yang kurang elok. Baik itu. Karena Allah sendiri mengatakan sesungguhnya laki-laki yang baik-baik itu untuk wanita yang baik-baik. Itulah rumus Allah itu. Itu rumus Allah. Seorang wanita yang baik-baik untuk seorang laki-laki yang baik-baik, seorang laki-laki yang baik itu untuk wanita yang baik. Dan wanita yang kurang baik pasti akan mendapatkan laki-laki yang kurang baik. Oh. Itu harus kita pahami. Maka carilah ridho Allah. Allah telah meletakkan ridho Allah pada tempat-tempatnya. Tinggal kita saja mengikuti lah. Bagi kami laki-laki ridho Allah pada orang tua, sujudlah kepada kaki orang tua, cium kaki orang tua kita. Senangkan hati ibu kita. Bagi wanita,
Kalau memang ingin mendapatkan ridho Allah, berbaktilah kepada suami. Jangan lihat bagaimana suami kita. Bapak Ibu yang mulia, satu kali Fatimah anak Nabi malam hari menjalankan lalu bercerita-cerita je lakinya Ali. Bayangkan ibu-ibu dalam bercerita tadi, tiba-tiba ada satu kalimat yang membuat Ali tersinggung. Berubah muka Ali. Sadar Fatimah kalau suaminya telah tersinggung. Minta maaf Fatimah berkeliling 70 kali mengelilingi badan Ali. Baru Ali tersenyum. Besok pagi hadirin mulia mengadu kepada Nabi ya Rasulullah, tadi malam aku bergarah di suami aku. Sampai rupanya ada satu kalimat ambo yang membuat suami aku marah. Tapi aku telah maaf, minta maaf dan dia telah memaafkan. Bagaimana derajatku, keadaanku di sisi Allah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wahai Fatimah anakku, kalau tadi malam kamu mati dalam keadaan suamimu marah kepadamu, sungguh demi Allah, aku bapakmu tak akan menyolatkan jenazahmu. Oh. Tak main-main. Tak main-main. Kalau tak kaya kan jimus sekali juga cuma datang, semua datang. Karena memang harus disampaikan. Gaji kau nak agak-agak. Tak kau nak. Kadi rem-rem gaji kau. Dan kali elok saja disampaikan. Dan elok dah disampaikan itu. Dan tak lama dah disampaikan. Tak. Maka Bapak Ibu jemaah mulakan Allah SWT. Mudah benar bagi kita seorang itu cari surga. Lalu letakkan tempat-tempatnya. Lalu letakkan tempat-tempatnya. Di mana ridha Allah bagi seorang laki-laki? Di mana ridha Allah bagi seorang wanita? Itulah ada tempat. Tinggal kita mengikuti saja. Kok kabar sabar dalam kita bersabarnya sampai mati. Kok mati seminggu sabar. Kau mati besok sampai besok pagi sabar. Nah, itu. Maka Bapak Ibu jemaah mulakan Allah SWT, sebetulnya seorang wanita ini nilainya sangat mulia di sisi Allah. Islam sangat memuliakan wanita. Sangat memuliakan wanita. Maka Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan dapat kita hikmahnya di malam terakhir kami di situ. Amin. InsyaAllah besok kami melanjutkan perjalanan. Bertanya Pak Cik, Ya Mak. kalau lewat mau awak di kalau tidak namun tidak Tak apa Mak. Ini maknanya ketika seorang wanita itu mati dan suaminya ridho maka surgalah baginya. Itu apa maknanya Bapak Ibu yang mulia? Ketika ditinggalkan dari bininya, laki tadi tidak ada mempek-upek dia dah. Tak tersabit buruknya dah. Itulah ridho wanita tadi ke suami ke istrinya. Ialah ridho suami tadi ke istrinya. Tapi kok mau upek-upek dia lah laki baru untung pada mati. Allah. Kok berarti suami dalam keadaan murkanya mati. Tapi kalau istrinya mati meninggal, suaminya sabar, tidak pernah lagi membicarakan keburukannya, itu maknanya telah diridhoi. Dan ketika suami yang meninggal, ibu yang minta maaf dan suami telah memaafkan, maka selesai perkara. Tidak ada masalahnya. Karena jelas memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Apa nak tahu ya? Kau ngajuin sunat, kau tahu nak kita bagi begitu sunat dah apa jadi lah ya Ustaz. Makasihnya Bu. Ya kau paso ikomi nayan. Kau semayang betul. Nah nak wajib tak bagi begitu Pak Ado nanti tinggal. Apa pun. Nah wajib makasihnya sholat. Sholat, puasa. Iya. Puasa Ramadan kau tak bagi bagi lah. Utang menteri ya. Puasa sunat dapat jadi itu lah. Jadi ketika ibu tak baik puasa wajib fardu, ketika puasa sunnah itu dijadikan untuk mengkodok puasa fardu. Dikodok puasa. Karena ketika ada wanita datang bulan kan tak boleh puasa, maka wajib dikodok di luar bulan Ramadan. Jadi ibu puasa Senin Kamis, maka puasa Senin Kamis itu niatkan untuk mengkodok puasa fardu. Itu tak wajib saja bukan itu. Tak wajib. Maka niatkan ketika puasa Senin itu, sahur Senin itu niatkan untuk mengkodok
puasa wajib yang telah tinggalkan karena uzur. Biasa kalau berusikan dia uzurnya tinggal. Kalau laki-laki tidak bisa itu uzurnya, kecuali sakit dan perjalanan. Boleh cukup insyaallah Bapak Ibu ya. Nah, jadi minta maaf suaramu padam. Kadang-kadang betul pati kalau. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita kok mendatangkan kesan yang baik bukan kesan yang buruk. Mudah-mudahan pertemuan kita kok pertemuan yang dirahmati Allah bukan pertemuan yang dilaknat oleh Allah SWT. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pertemuan kita kok menjadi ibadah dan benar-benar nanti sebagai asbab mendapatkan naungan di arsy Allah SWT. Amin, amin ya Rabbal. Jadi mohon maaf sekali lagi mewakili jemaah. Mungkin di subuh masih ada ceramah, tapi yang begini mewakili jemaah sampai hari kami di Siko dan jemaah mudah-mudah kami orang satu-satunya orang beraja. Waduh adat istiadat dan talangga, waduh yang tidak sopan, waduh orang mahkamah yang kurang. Aku mewakili jemaah memohon untuk dimaafkan. Bapak Ibu maafkan. Alhamdulillah. Mari kita sudahi dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.